Namanya Cakra Somantri. Ia adalah seorang pengusaha yang cukup sukses di bidang percetakan map dan sampo rapot. Cakra adalah seorang pemuda yang mana saat ini menjadi tumpuan dan harapan warga di kampungnya. Dan tentu saja ia juga seorang pengusaha yang penuh perhatian terhadap karyawan-karyawannya. Bagaimana mulai ia bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain? Tentu saja dia punya cerita dalam hijrah bersedekah kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bintang Al-Quran TV. Saya merasakan sekali bagaimana beban saya itu Allah kirimkan orang untuk bisa membantu. Nikmat sekali, luar biasa. Seperti disiram air dingin pada saat tandus panas sekali. Di situ saya mulai berazam, berniat untuk bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Begitu. Makanya apa yang Allah titipkan sampai saat ini pun, kalau toh ada orang butuh datang kepada saya, pada saat itu pun hanya duit sedikit, mau tidak mau, karena mungkin rezeki dia buat pribadi. Kalau prinsip kita itu rezeki dia, ya sudah kita serahkan. Urusan nanti nanti Allah kasih kirimkan lagi rezeki yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di tempat kediaman usaha saya yang bernama CV Mutiara Jaya Berkah. Alhamdulillah, Mutiara Jaya Berkah bergerak di bidang percetakan, khususnya model press dan jahit. Di sini ada salah satu produk unggulan kita adalah map rapot dan map ijazah yang sudah kita ketahui dipakai anak-anak sekolah kita ini untuk melapisi tempat-tempat hasil rapot mereka di sekolah-sekolah tentunya. Dan map rapot kita ini dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas, yang pastinya pada saat dipakai bahan ini akan terlihat mewah, kuat, dan ringan. Itu ada karyawan yang kurang lebih bersama kita ada 20 orang. Gitu. Terus dari 20 orang itu mereka masing-masing sudah tahu job desk-nya, pekerjaan apa yang mereka kerjakan. Dan setiap Jumat kita ada Jumat berkah, di mana setiap Jumat karyawan mendapatkan keberkahan daripada usaha ini. Dan setiap tahun kita mengadakan gathering, insya Allah bersama keluarga daripada karyawan tersebut. Bukan cuma karyawannya, karyawan juga bisa mengajak keluarganya. Di situ kita bisa saling mengenal keluarga karyawan dan bisa dekat. Dan bukan cuma itu, kadangkala kita selalu memberikan solusi. Artinya kalau ada masalah keuangan di rumah tangganya, ya sharinglah pada kita. Mudah-mudahan kita bisa memberikan solusinya. Dan saya selalu memberikan solusi seperti pinjaman lunak tanpa bunga. Bahkan sampai ada yang sudah punya rumah, mereka bisa mencicil dengan kemampuannya. Terus punya kendaraan bermotor,
dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan mereka untuk kebutuhan sekolahnya, dan itu kita sama-sama saling memberi di sana. Dan selain setiap tahun juga setiap saat kadang-kala kita ada sharing di sini untuk saling mengingatkan satu sama lainnya. Dan alhamdulillah karyawan dari pertama bahkan sampai sekarang masih ada yang ngikut sama saya. Gitu. Gitu. Dan situlah saya sudah mulai mempunyai niat untuk bisa meringankan beban orang. Begitu. Jadi sebisa apapun kita harus bisa memberikan bantuan dan bisa meringankan beban orang lain. Karena saya merasakan sekali bagaimana beban saya itu Allah kirimkan orang untuk bisa membantu. Nikmat sekali, luar biasa. Seperti disiram air dingin pada saat tandus panas sekali. Di situ saya mulai berniat untuk bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Begitu. Makanya apa yang Allah titipkan sampai saat ini pun, kalau toh ada orang butuh datang kepada saya, pada saat itu pun hanya duit sedikit, mau tidak mau, karena mungkin rezeki dia buat pribadi. Kalau prinsip kita itu rezeki dia, ya sudah kita serahkan. Urusan nanti Allah kasih kirimkan lagi rezeki yang lainnya, seperti itu. Kalau tuh memang belum ada, saya suruh sabar, tunggu dulu. Kalau memang rezekinya pasti dapat, seperti itu. Jadi alhamdulillah, pokoknya prinsip memang seperti itulah yang membuat saya merasakan memang inilah adalah amanah Allah. Rezeki yang Allah titipkan itu bukan untuk kita miliki, tetapi bagaimana kita bisa manfaatkan sebaik-banyaknya untuk bisa meringankan beban orang lain. Insya Allah, Allah akan meringankan beban kita juga. Itu yang membuat saya bersemangat bisa, ya, apa yang bisa kita keluarkan, apa yang bisa kita investasikan untuk dunia akhirat kita. Baik. Ya, betul. Seperti sebelumnya saya berdonasi, mohon maaf kalau saya bukan mengatakan angka banyak itu bukan untuk bisa memamerkan, tapi buat saya pribadi itu masih jauh sedikit, masih banyak sekali orang-orang yang lebih banyak lagi. Dan saya berjalan dengan kapasitas saya yang menurut saya itu artinya saya memang tidak punya uang, tetapi saya punya aset, begitu. Jadi pada saat ada acara KNRP mengadakan di masjid untuk menggalang dana Palestina, waktu itu saya tergerak hatinya untuk mendonasikan, menyalurkan apa yang ada dalam diri saya. Tapi waktu itu saya tidak punya uang cash gitu. Yang saya punya aset waktu itu, saya punya motor, kebetulan belum lama, belum ada 1 tahun saya pakai. Ya, dengan motor tersebut saya donasikan, saya amanahkan kepada KNRP untuk bisa meringankan, membantu sedikit buat Palestina. Dan dari situ ternyata luar biasa dampaknya. Allah kasih kemudahan rezeki yang berlimpah, yang sebetulnya saya tidak mengharapkan itu. Saya hanya pada saat itu termotivasi, tergerak hati saya, ya apa yang ada di saya, ya saya salurkan aja, begitu. Kalau saya bisa, yang hanya bisa menyalurkannya karena memang mobil waktu itu belum ada BPKB. Yang ada BPKB-nya ya motor, ya serahkan motor itu saja, itu aja. Dan ya pokoknya sampai sekarang alhamdulillah ada rezeki, ya berapapun kita keluarkan bismillah tanpa kita pikir-pikir. Karena apa? Karena itu adalah tabungan kita sebenarnya, di akhirat nanti akan menjadi penolong kita. Ya, baik. Seperti tadi saya bilang, memang saya orang dari Jakarta awalnya, dengan hiruk pikuk di Jakarta itu luar biasa, dunia itu luar biasa, bahkan sampai saya rasakan itu nyesak lah hitungannya. Dan
pindah hijrah saya ke Bogor ini, pada saat itu saya merasakan satu kenikmatan luar biasa. Apa itu? Ketenangan. Ketenangan yang saya rasakan di sini itu yang tidak saya rasakan di Jakarta waktu itu. Dan dari situ saya mulai bermohon pada Allah, ya Allah, berikan saya usaha sendiri di sini, di rumah ini, dengan lingkungan yang nyaman, tenang buat saya pribadi. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan. Setelah Allah kasih usaha, tapi bukan sekedar usaha, itu saya bangun berdasarkan atas dasar ibadah. Makanya sepanjang kita perbaiki ibadah kita kepada Allah, ternyata Allah perbaiki hidup kita, gitu. Karena itu aja yang membuat saya menjalani hidup ini. Kenapa? Karena saya ingat sekali waktu dulu saya sholat berjamaah aja itu masih sulit ya, susah dan sulit itu. Jadi saya ingat sekali teman saya berangkat ke masjid, saya masih nongkrong di jalan. Sampai teman saya pulang selesai dari masjid, saya masih nongkrong di jalan. Tiba-tiba selesai sholat isya, ada tetangga teman saya mampir, karena waktu itu masih nongkrong. Mampir bertanya, ngobrol pada saya, Pak Cakra gini, Pak Cakra usaha ya? Iya, memang waktu itu dia lihat saya masih usaha beras. Iya, alhamdulillah. Dan dia cuma kasih masukan, Pak Cakra kalau mau insya Allah mau sukses, coba sholat berjamaah, dia bilang begitu, khusus sholat subuh. Alhamdulillah, dari situ saya terpecut, saya tersadarkan bagaimana sholat saya khususnya itu tidak baik, tidak benar. Mulai dari situ saya memperbaiki sholat saya, memperbaiki ibadah saya, dan saya mulai aktif merapat ke masjid. Alhamdulillah, saya sampai aktif di sana dan bisa menjadi pengurus di masjid tersebut. Dan sepanjang saya aktif, Allah selalu kasih jalan. Kemudahan-kemudahan dan bertahap sifatnya. Sepanjang saya terus memperbaiki ibadah saya, Allah terus memperbaiki hidup saya. Itulah yang membuat moto saya, gak usah kita repot-repot pusing mikirkan dunia, karena dunia itu nanti akan mengikuti kita kalau kita motivasinya akhirat, seperti itu. Dan itu yang terjadi dalam diri saya. Makanya dalam hidup ini sebetulnya kalau ingin sukses, mulailah diri kita sendiri, kita perbaiki bagaimana hubungan kita pada Allah. Dan insya Allah kita usaha apapun, kita jalan dengan ikhlas, tenang, jadi amal soleh. Terus ibadah itu pada Allah harus kita tingkatkan. Sholatnya, sholat wajibnya kita berjamaah, dan terus sholat sunnahnya, amalan sunnah terus kita tingkatkan. Dan saya yakin Allah akan meningkatkan derajat hidup kita. Itu yang saya pahami ya. Kenapa? Karena saya merasa sendiri, alhamdulillah seperti itu. Dan bicara dunia ini sifatnya sementara. Allah titipkan dunia ini juga bagaimana kita manfaatkannya. Makanya tetap prinsip kita, dunia ini bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, kemaslahatan umat khususnya, bukan cuma untuk pribadi, juga kita untuk keluarga, lingkungan juga bisa merasakan dampaknya. Dan itulah harta kita sesungguhnya. Jadi jangan berpikir kesuksesan itu apa yang sudah kita miliki, tetapi yang lebih baik adalah kesuksesan itu apa yang sudah kita simpan, tabung untuk akhirat kita. Itu yang lebih baik. Kenapa? Karena sepanjang kita berpikir seperti itu, ternyata dunia itu kecil. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Dan insya Allah selalu ada jalan keluar, karena Allah bersama kita. Mohon ridhonya, subscribe, like, comment, and share ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gerakan ini sudah berlangsung selama setengah tahun. Nah, dalam program ini ada cenah, yakni celengan infak subuh. Pada awalnya, program ini hanya ke masjid-masjid. Namun, setelah wabah COVID-19 merajalela, tercetuslah kenceleng ini yang kami bagikan ke rumah-rumah. Alhamdulillah, kita ada 700 kenceleng dan sudah tersebar sebanyak 400 kenceleng di beberapa daerah seperti Bogor, Depok, Bekasi, Palembang, hingga Sumatera. Nah, buat yang penasaran gimana prosedurnya, jadi untuk penyerahan kenceleng mudah saja, cukup hubungi 0811 866 684 atau bisa datang langsung ke Saul Hafiz Bintang Al-Quran.